Hai sahabat cerita Juwita Story. Sebelum lanjut, saya ingin memberitahukan buat kita semua bahwa cerita ini adalah kisah fiksi yang penuh makna dan pelajaran hidup. Semua gambar yang digunakan hanya ilustrasi semata untuk membantu kita lebih memahami alur dan emosi dalam cerita ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya kisah ini dapat menyentuh dan menginspirasi kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Selamat mendengarkan. Cinta tidak pernah cukup jika yang kau lawan adalah harga diri keluarga. Begitulah kenyataan pahit yang harus Sinta telan dalam diam. Sinta bukan wanita luar biasa. Ia hanya perempuan sederhana dengan hati tulus dan cinta yang utuh. Lahir dari keluarga biasa di desa kecil, tapi punya mimpi besar. Menjadi istri yang baik dan suatu hari menjadi ibu yang membahagiakan. 5 tahun lalu, ia menikah dengan Raka, pria dari keluarga terpandang, anak satu-satunya dari pengusaha kaya di kota. Pernikahan mereka tidak sepenuhnya disetujui, terutama oleh ibu Raka, Bu Ratna, yang menganggap Sinta tidak selevel. Namun karena cinta, Raka memilih Sinta. Awalnya, rumah tangga mereka tenang dan penuh harapan. Meski tinggal di rumah mewah, Sinta tetap sederhana, rajin memasak, menyambut suami pulang, dan selalu berusaha membuat keluarga bahagia. Namun, tahun-tahun berlalu tanpa kehadiran anak. Tahun pertama, Sinta dan Raka masih sabar. Tahun kedua, keluarga mulai bertanya. Tahun ketiga, bisik-bisik dan tatapan sinis dari saudara mulai terasa. Tahun keempat, Raka mulai berubah. Pulang larut, lebih pendiam, lebih dingin. Tahun kelima, Bu Ratna mulai membuka luka yang sebenarnya. Perempuan yang gak bisa kasih cucu, itu bukan menantu, tapi beban. Ucapan yang terdengar seolah pelan, tapi menghantam lebih dari sekadar hinaan. Raka, yang dulu pelindung Sinta, kini tak banyak bicara. Tak lagi membela, tak lagi memeluk. Diamnya lebih menyakitkan dari ribuan kata kasar. Dalam rumah besar yang dulu jadi surga, Sinta kini hanya merasa sebagai penunggu, bukan pemilik. Sendirian, terasing, dan menunggu entah apa. Tapi dalam sunyi yang menyesakan itu, Sinta masih percaya Tuhan tidak pernah membiarkan air mata jatuh sia-sia. Hari-hari Sinta tak lagi berwarna sejak tahun kelima pernikahannya. Setiap pagi dimulai dengan suara langkah kaki yang tak bersahabat dan tatapan mata yang tak lagi mengandung cinta. Bu Ratna, ibu mertuanya, selalu punya cara menyindir yang tajam tanpa harus berteriak. Teh manis pagi ini hambar, kayak rumah ini sepi tanpa cucu. Ibu-ibu lain sibuk urus bayi. Kamu cuma sibuk cuci piring. Sinta hanya diam, menunduk, tersenyum kecil sambil menahan perih di dada. Raka, suaminya, hanya duduk sambil memainkan HP, seolah tak mendengar. Dulu, Raka adalah pria yang lembut. Dulu Raka adalah tempat Sinta pulang. Tapi sekarang, dia seperti orang asing yang tinggal satu atap. Pulang malam, jarang bicara. Bahkan ulang tahun pernikahan mereka pun lewat begitu saja tanpa ucapan, tanpa pelukan. Di malam-malam sepi, Sinta duduk sendiri di pojok kamar, menatap hasil pemeriksaan dari dokter. Pasien dalam kondisi subur, tidak ada kelainan. Ia sehat, ia bisa mengandung. Tapi tak ada yang tahu, karena ia memilih diam. Ia lebih memilih disalahkan daripada membuka aib suaminya. Biarlah mereka hina aku, asalkan dia tetap jadi kepala keluarganya. Begitu batinnya berbisik, tapi hinaan itu makin menjadi. Bu Ratna mulai torang-torenggen memperkenalkan wanita lain pada Raka. Namanya Nadia, cantik, elegan, anak dari rekan bisnis lama keluarga mereka. Bu Ratna bilang Nadia cocok jadi istri sejati karena dia pasti bisa kasih cucu. Raka awalnya menolak, tapi lama-kelamaan dia mulai lunak. Mereka pergi makan siang bersama, lalu mulai sering chatting, lalu pulang makin malam. Sinta tahu, dia lihat semuanya, tapi ia tetap diam. Diam yang menyiksa, diam yang membunuh perlahan, sampai akhirnya Sinta dihewak. Dalam acara keluarga, Bu Ratna berdiri dan mengumumkan dengan senyum puas, "Saya doakan sebentar lagi kita punya menantu baru dan akhirnya punya cucu yang ditunggu-tunggu." Semua tamu menoleh ke arah Nadia. Sinta hanya berdiri membeku, seperti tak bernyawa. Setelah tamu pulang, malam itu Raka menyerahkan surat cerai tanpa kata maaf, tanpa alasan, tanpa air mata. "Kamu tahu sendiri kan, aku butuh keturunan. Kita udah coba 5 tahun, udah cukup." Itu saja. Malam itu, Sinta diusir dari rumah, hanya membawa 1 koper kecil dan secarik hasil pemeriksaan medis
yang menunjukkan bahwa dia bukan penyebab kegagalan rumah tangga mereka. Tapi tak ada yang tahu, karena Sinta tetap diam, tetap memilih menjaga kehormatan pria yang bahkan sudah membuangnya. Ia berjalan pergi di bawah hujan malam, basah kuyup, tanpa arah, tanpa tempat kembali. Namun di hatinya hanya satu doa, Tuhan, aku tidak tahu apa rencanamu, tapi tolong jadikan luka ini bukan akhirku. Malam itu, pintu besar rumah keluarga Raka tertutup perlahan. Di baliknya, berdiri Sinta basah kuyup di bawah hujan, menggenggam koper kecil dan selembar kertas hasil tes medis. Bertuliskan, normal dan subur. Tangannya gemetar, tapi matanya mulai menyalakan sesuatu yang lama padam. Keyakinan. Sinta naik bus malam, kembali ke tempat paling sunyi tapi paling menenangkan. Rumah nenek angkatnya, Bu Mira, di pinggiran desa. Di sanalah, tanpa sorotan, tanpa tekanan, ia mulai menyembuhkan dirinya. Bu Mira adalah peracik herbal tradisional yang terkenal di kalangan ibu-ibu. Dari beliau, Sinta belajar meramu, merawat, mendengar, dan mencintai kembali dirinya sendiri. Awalnya hanya bantu mengupas kunyit dan menimbang daun kering, tapi perlahan ia mulai melayani konsultasi. Bukan hanya soal jamu, tapi tentang hati perempuan yang luka. Wanita-wanita datang, dan cerita mereka tak jauh beda dari dirinya. Ditekan, mertua, tak dipercaya, dikhianati, dan Sinta mendengarkan mereka. Dengan hati yang dulu juga pernah koyak. Setahun berlalu, Sinta membuka klinik kecil di depan rumah. Dengan papan kayu sederhana bertuliskan, Sinar Sinta Ramuan dan Harapan Wanita. Pasien datang bukan hanya dari desa, tapi dari kota. Mulut ke mulut, menyebar cepat. Banyak wanita berhasil hamil setelah rutin minum ramuan dari Sinta. Mereka menangis bahagia, memeluk Sinta, memanggilnya ibu penolong. Di antara pasien, datang satu pria muda berpakaian dokter, membawa ibunya yang menderita komplikasi pasca melahirkan. Namanya Andra, dokter muda dari kota, idealis, sopan, dan sangat menghormati perempuan. Saat melihat cara Sinta melayani pasien, Andra hanya berkata pelan, "Saya belum pernah melihat seseorang menyembuhkan dengan hatinya." Dari pertemuan itu, hubungan mereka berlanjut. Andra sering datang, kadang untuk belajar jamu, kadang untuk sekadar berbagi cerita. Ia tak pernah tanya masa lalu Sinta. Ia hanya hadir dan menghargai setiap detak luka yang perlahan sembuh. Hari-hari yang dulu kelabu, kini mulai bersinar. Sementara itu, di kota sana Raka dan Nadia baru menikah. Pernikahan mewah disiarkan di media sosial, penuh senyuman palsu. Bu Ratna tersenyum bangga karena akhirnya punya menantu yang bisa kasih cucu. Tapi kenyataan selalu menyimpan ironi. Bulan demi bulan, tak ada kabar kehamilan. Mereka periksa, dan hasilnya menyakitkan. Raka ternyata mandul. Tak ada yang tahu bahwa Sinta pernah diam untuk menutupi aib itu. Tak ada yang tahu bahwa yang mereka usir adalah satu-satunya yang bisa memberi mereka keturunan. Nadia mulai murung, lalu mulai jaga jarak. Dan pada tahun kedua pernikahan, Nadia menghilang bersama pria kaya lain. Raka ditinggalkan, bangkrut karena usaha keluarganya runtuh setelah investasi gagal. Bu Ratna terbaring sakit, dan tak ada satupun yang mampu menolong. Di sisi lain, Sinta dan Andra melangsungkan pernikahan sederhana di bawah pohon besar dekat sungai. Tak ada pesta mewah, hanya keluarga, doa, dan cinta yang nyata. Dan 1 bulan setelah pernikahan, Sinta dinyatakan hamil. Ia hamil, anak pertama, dari pria yang mencintainya. Bukan karena desakan keluarga, tapi karena tulus dari hati. Saat Sinta menatap hasil USG itu, ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Dulu aku dibuang karena dianggap tak mampu memberi kehidupan. Kini aku melahirkan kehidupan. Bukan hanya di rahimku, tapi juga dalam diriku sendiri." Dulu, Sinta pergi dari rumah itu tanpa nama, tanpa harga diri. Kini orang-orang menyebutnya Ibu Kehidupan, pemilik klinik herbal yang telah membantu ratusan wanita hamil, termasuk mereka yang sudah menyerah pada harapan. Namanya dikenal di media sosial. Testimoni pasien viral di TikTok. Banyak dokter modern yang kagum pada metode alaminya. Tapi bagi Sinta, itu semua bukan tentang popularitas. Ini adalah tentang membuktikan dirinya pantas, bahkan setelah dibuang. Di sisi lain, Raka hidup dalam diam dan kepahitan. Setelah ditinggal Nadia, hidupnya seperti reruntuhan. Bisnis keluarganya bangkrut, rekeningnya kosong. Ibu yang dulu sombong dan meremehkan orang lain, kini terbaring sakit keras. Tidak bisa bicara,
dan tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya, atas saran tetangga, mereka mencari klinik herbal, dan satu nama muncul berulang kali. Sinar Sinta. Raka mengantar ibunya dengan kursi roda. Jalanan tanah itu begitu asing, tapi di depan rumah kayu sederhana itu, berdiri seorang wanita dengan senyum tenang dan tatapan dalam. Sinta. Wajah Raka memucat, tangannya gemetar. Sinta hanya memandang mereka, tanpa dendam, tanpa senyum, hanya sunyi yang berbicara. Silakan masuk, di sini kami melayani siapapun yang butuh pertolongan. Suara Sinta lembut, tapi Raka merasa seperti ditampar oleh ribuan pukulan tak terlihat. Setelah konsultasi, Bu Ratna menangis dan memegang tangan Sinta. Mata tua yang dulu penuh hinaan, kini hanya menyisakan sesal. Maafkan ibu kalau bisa diputar ulang. Ibu tidak akan pernah menyakitimu. Sinta menunduk pelan dan menjawab, saya tak pernah menyimpan dendam, Bu. Tapi saya belajar luka tak selalu untuk disembuhkan. Kadang luka dibiarkan terbuka, agar mereka yang menyakiti bisa melihat betapa dalamnya. Beberapa hari kemudian, Raka kembali sendiri, membawa setangkai bunga. Aku salah. Dan baru tahu, ternyata yang mandul itu aku. Tapi kamu tetap diam, menutupi aibku. Kenapa? Sinta menatapnya lama. Air matanya tak jatuh. Ia terlalu kuat untuk menangis karena orang yang sama dua kali. Karena saat itu, aku masih mencintaimu. Dan kupikir menutup aibmu adalah bentuk cintaku. Tapi sekarang aku tahu cinta tak seharusnya menyakiti. Raka terdiam. Ia melihat ke arah halaman. Dan di sana berdiri Andra, memegang tangan Sinta sambil tersenyum. Dan di perut Sinta ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh. Aku hamil, Raka. Dari suami yang mencintaiku, tanpa syarat. Kalimat itu menghancurkan semua keangkuhan yang pernah ia punya. Ia datang sebagai pria yang dulu membuang, dan kini pulang sebagai pria yang tak lagi punya apa-apa. Sinta melangkah ke dalam rumah, menutup pintu perlahan, dan meninggalkan masa lalunya di ambang pintu yang sama tempat dulu ia diusir. Sinta pernah keluar dari rumah megah itu dengan hati hancur dan air mata yang jatuh tanpa suara. Ia tidak membawa apapun, kecuali secarik hasil medis yang membuktikan bahwa ia tidak mandul, dan keyakinan kecil bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Kini, bertahun-tahun kemudian, di tempat yang dulu hanya menjadi pelariannya, ia membangun kehidupan baru yang jauh lebih berarti dari rumah besar manapun. Klinik Sinar Sinta menjadi pusat harapan bagi ribuan wanita. Bukan sekadar tempat berobat, tapi tempat bercerita dan disembuhkan secara tubuh dan hati. Sinta melayani setiap pasien dengan sabar. Ia tak pernah bertanya tentang masa lalu mereka, karena ia tahu kadang masa lalu itu terlalu sakit untuk diceritakan. Hidupnya kini sederhana, namun bahagia. Andra, suaminya, selalu mendukung. Setiap pagi, mereka meracik jamu bersama, menyambut pasien dengan senyum. Dan kini, ada kehidupan baru dalam rahim Sinta, anak pertama mereka. Sinta tak pernah menyangka akan kembali ke masa di mana ia bisa tersenyum dengan tulus. Tapi inilah keajaiban dari hati yang tak menyerah. Suatu hari, wartawan datang meliput kliniknya. Mereka tertarik dengan kisah Sinta, wanita yang dulu dibuang karena dianggap mandul, kini menolong banyak perempuan untuk menjadi ibu. Kisah itu viral. Sinta muncul di banyak media, bukan untuk pamer, tapi untuk menguatkan perempuan lain yang pernah dihancurkan oleh anggapan dan hinaan. Jauh di kota sana, Raka menonton video itu diam-diam. Ruangannya gelap, hanya diterangi layar ponsel. Video itu menampilkan wajah Sinta yang sekarang anggun, hamil, dan bersinar. Raka menangis karena dia tahu perempuan yang dulu ia usir sebagai mandul ternyata adalah sumber kehidupan bagi banyak orang. Dalam diam, Raka datang ke seminar kesehatan nasional. Sinta menjadi pembicara utama. Ia berdiri di panggung sederhana, membawa janin dalam rahimnya, dan membawa kekuatan dalam suaranya. Aku pernah dibuang karena dianggap tak mampu memberi kehidupan. Padahal saat itu, aku sedang mengandung kekuatan yang belum siap dilahirkan. Kini aku tahu, perempuan tidak akan hancur karena kehilangan, tapi karena berhenti mencintai dirinya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi Sinta hanya tersenyum tenang. Ia tak tahu, di sudut ruangan, Raka menyembunyikan wajahnya di balik kerumunan, menangis, menyesal, dan tahu ia tak punya tempat lagi di hidup Sinta. 3 tahun kemudian, Sinta dan Andra hidup bahagia bersama putri kecil mereka, Almira. Rumah mereka dipenuhi tawa, aroma rempah, dan cinta yang tumbuh setiap hari. Klinik Sinar Sinta berkembang menjadi jaringan kesehatan wanita nasional. Banyak perempuan bangkit karena kisah Sinta. Ia bukan hanya seorang istri, bukan hanya seorang ibu, tapi simbol dari kekuatan perempuan yang pernah diremehkan, namun tak pernah menyerah.
Sementara itu, Raka hidup sendiri. Ditinggalkan, bangkrut, bahkan ibunya, Bu Ratna, sudah tiada tanpa pernah sempat melihat cucu. Dan yang tersisa dari keluarga itu hanyalah kenangan dan penyesalan. Setiap pagi, Raka menyalakan TV dan melihat Sinta disebut sebagai wanita inspiratif nasional. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan, kecuali menatap layar dan berkata dalam hati, "Dia dulu istriku, tapi sekarang dia milik dunia." Ketika kau dibuang karena dianggap tak berguna, jangan biarkan luka itu mematahkanmu. Karena bisa jadi, di balik luka itu, Tuhan sedang menyiapkan takdir yang tak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Tamat. Cerita ini selesai, tapi pesannya hidup selamanya.